Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian kisah Nabi Adam dalam penciptaannya dan turunnya beliau alaihissalam bersama istrinya ke bumi. Kita kemarin sudah membahas surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Saya review sedikit biar ingat bahwasanya syaitan dalam bentuk iblis laknatullah senantiasa menggoda Adam dan Hawa. Ini cikal bakal daripada proses perseteruan antara manusia dan syaitan dari golongan jin maupun golongan manusia. Pada hakikatnya iblis, jin, syaitan maupun manusia, mereka tidaklah bisa menguasai kita kecuali memberikan rasa was-was, rasa keraguan-raguan, sehingga kita tidak yakin dengan akidah kita, hingga kita berusaha untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini karena memang kita diciptakan lemah, ada ruang bagi syaitan untuk membuat hati kita mudah berpaling. Manusia memang seperti itu, diciptakan oleh Allah dalam segala kelemahannya. Walaupun sempurna, akan tapi ada kelemahannya, yaitu tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dalam surat Al-A'raf Allah memberitahukan kepada kita, lalu syaitan memberikan waswas kepada Adam dan Hawa. Waswasa lahuma syaitan liyubdiyalahuma ma wuriya langanhuma min sawatihima, ya, apa ya, untuk menampakkan kepada mereka berdua apa yang ditutup dari keduanya dari aurat mereka. Wa qala manahakuma rabbukum ma ngan hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis berkata, Allah tidaklah melarang kalian berdua, Adam dan Hawa, untuk memakan dari pohon ini adalah karena Allah takut, ya, takut, atau Allah tahu bahwasanya kalau kamu memakan buah dari pohon ini, kamu bisa menjadi malaikat, orang malaikat, atau menjadi orang-orang yang kekal. Ini adalah perkataan iblis. Ya, mereka mengatakan bahwasanya padahal Allah tidak memberitahukan seperti itu. Yang jelas Allah melarang boleh makan khaisusyituma rogodan khaisusyituma, kata Allah. Sepuas-puasnya, di mana saja kamu kehendaki. Artinya semuanya boleh kecuali hanya satu pohon ini, ya. Dan iblis memberikan was-was, menghasut kepada Adam dan Hawa. Tuhanmu Allah tidak melarang engkau untuk memakan pohon ini kecuali karena takut kamu menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal. Itu perkataan
iblis. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi Adam dan Hawa mempunyai rasa penasaran. Ini sesuatu kadang manusia itu mudah sekali ketika diiming-imingi dengan kalimat yang seolah-olah baik, dia akan mudah terpengaruh. Gini bang, iya bang, angger diiming-imingi hadiah semiliar, rela untuk melakukan apa saja. Zaman dahulu pasang nomor ya, atau zaman sekarang juga masih ada. Ya, zaman sekarang juga masih banyak. Orang-orang yang kecanduan bermain judi itu diiming-imingi. Apa iming-imingannya? Ya, kamu bisa dapat uang banyak tanpa diiming-imingi seperti itu. Ngapa ngode kesel-kesel, pasang slot 10.000 oleh 1 juta, ya anggar. ini secara umum manusia seperti itu, syaitan seperti itu, ya membisikkan, memberikan kita was-was terkait segala sesuatu dengan kalimat-kalimat yang indah. Ini semuanya, semua yang berbentuk kemaksiatan pasti menarik hati kita. Coba bayangkan, panjenengan melihat televisi, melihat artis. Ya artis ya langa sing ora ayu, langa sing ora gagah nggih. Nggih napa nggih? Iya karena itu iming-iming. Intinya syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia berusaha menyesatkan manusia. Mereka menipu manusia dengan kalimat-kalimat yang manis, kalimat-kalimat yang menggiurkan, membuat kita tertarik. Itu seolah-olah baik, padahal itu tidak baik. Bahkan di sini disebutkan faqasamahuma innilakuma laminan nasihin. Si iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat bagi kamu berdua. Ini ya, ini dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak terjadi. Syaitan dari kalangan manusia khususnya, mereka menasehati, akan tapi nasihatnya menjerumuskan. Contoh misalnya ada orang ke rumah, ada sales dari bank. Ke utang sekian, ke umahe nggo saya misalnya seperti itu. Janjinya manis, pada akhirnya apa? Dirinya akan menjerumuskan orang tersebut. Ini ya. Ini hal-hal yang harus kita hindari. Ya, semua yang berbentuk dosa atau wujud daripada dosa pasti akan menyusahkan kita fid dunya wal akhirah. Ya, jangan tertipu dengan tipu daya iblis mengatakan saya memberi nasihat, saya memberikan jalan keluar. Ya, ada orang datang ke rumah misalnya yang memberi pinjaman, tak mau dali 10 juta. Ya, gampang lah, engkau yang penting kalau mengembalikan dilebihkan 100 saja setiap bulannya atau setiap memberi cicilan. Kelihatannya enteng, akan tetapi lama kelamaan memberatkan. Ini contoh yang paling mudah. Ya, diantara bentuk daripada godaan syaitan. Dia senantiasa mengatakan sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat bagi kalian. Ini orang-orang yang menjerumuskan kita secara sengaja biasanya mereka akan senantiasa seperti itu. Fadallahuma bighurur, dan mereka menjanjikan mereka dengan tipu daya, tipuan-tipuan. Falamma dzaqas syajarata, ketika Adam dan Hawa merasakan pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma, maka terbukalah aurat mereka berdua. Tadinya pakaian Nabi Adam dan Hawa menggunakan pakaian yang disediakan oleh Allah di surga, akan tapi ketika makan buah makan dari sebuah pohon di surga
yang dilarang oleh Allah, apa yang terjadi? Pakaiannya terbuka semuanya sehingga auratnya terlihat. Wa tawfiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu mereka berdua bersegera untuk menutupi auratnya dengan waraqil jannah, ya, pohon daun-daun di surga, berusaha menutupi. Dan mereka ngumpet di antara pohon-pohon di surga. Mereka mengira bahwa mereka akan bersembunyi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal tidak ada orang yang bisa bersembunyi kepada Allah, di hadapan Allah. Ya. Lalu Allah melanjutkan, wa nadahuma rabbuhuma. Tuhan mereka berdua memanggil mereka berdua. Alam anhakuma antilkuma syajarati. Bukankah aku sudah larang kamu jangan mendekati pohon ini? Wa aqul lakuma, dan aku katakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma ngaduwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian berdua. Ini dari zaman azali Allah sudah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ya, dalam banyak ayat, ya, ada berapa Allah menyampaikan demikian, ya. Wala tattabi'us syaitan innahu lakum ngaduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ini penegasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, memberi peringatan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan tipuan-tipuan daripada syaitan. Syaitan senantiasa akan menghiasi kebaikan-kebaikan, ya, dengan sesuatu yang menggiurkan. Seolah-olah baik, akan tetapi pada hakikatnya itu adalah sebuah keburukan, ya. Nih, ya, fadallahuma bighurur. Semuanya dibikin tipuan, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pohon apa sebenarnya. Dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibu fi dilliha mi'ata sana waqra'u in syi'tum wa dillim mamduda. Ini adalah ayat daripada surat Al-Insan. Ya, surat Al-Waqiah. Dalam surat Al-Insan juga ada. Sesungguhnya dalam surga, kata Rasulullah, terdapat sebuah pohon yang begitu besar sehingga seorang pengendara dapat berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun. Bisa dibayangkan, mboten? Panjang. Naungannya, ya. Makanya di sini disebutkan dalam surah Al-Waqiah, ya, ayat 30, wa dzillim mamdudah, dan naungan yang panjang, yang dipanjangkan oleh Allah. Ini maksud daripada pohon yang dilarang, ya. Wallahu a'lam. Rasulullah menjelaskan ini, bahwasanya di dalam surga ada sebuah pohon yang pohon tersebut saking besarnya, naungan pohonnya kamu berjalan 100 tahun ora butul. Berjalan 100 tahun itu belum habis naungan pohonnya. Ini seberapa besar? Ya, kita bisa bayangkan dengan ayat yang lain. Ngarduhas wasyaringu ila maghfirati minallahi wal jannatin ngarduhas samawati wal ard. Ya, bersegeralah kepada ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu, ya. Surga ini seluas langit dan bumi. Kita bayangkan ke matahari saja. Sekarang kalau panjenengan berjalan, misalnya jalannya datar,
Itu 13.000 kilometer kira-kira rambungnya berapa hari? Itu ya, itu padahal itu belum ada apa-apanya karena sorga itu seluas langit dan bumi. Ya, ini dalil yang menguatkan daripada pohon yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang di dalamnya Nabi Adam dan Hawa tidak boleh memakannya. Akan tetapi qadarullah, ya, Hawa dan Adam dan Hawa tergoda untuk memakan pohon tersebut karena tadi tergoda dengan bisik rayuan daripada iblis yang mengatakan bahwasanya kalau Tuhan itu tidak melarang kamu memakannya, akan tetapi bahwasanya kalau kamu memakannya kamu menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal. Sehingga Adam dan Hawa terpengaruh angger mangan toli dadi wong sing abadi kekal selamanya. Itu adalah tipuan, ya. Ini yang harus kita cermati. Setiap tipuan, godaan, bisikan syaitan semuanya adalah menipu. Sekali lagi, ya, tidak boleh kita tertipu dengan bisikan syaitan. Bagaimana kita mengenali bisikan syaitan tersebut? Ya, kita harus berilmu, ya, karena kadang bisikan syaitan, ya, itu akan mudah diterima oleh orang-orang yang awam. Ana wong ngomong bahasa Arab, asal bahasa Arab ditut, nggih. Itu contohnya banyak terjadi. Orang mengatakan berasal dari Al-Quran, akan tetapi dengan penafsiran yang salah. Orang yang tidak berilmu maka dia akan menerima hal tersebut. Ini semuanya dari syaitan. Makanya kita tidak boleh menjadi orang-orang yang tidak memahami syariat agama Allah. Karena kalau kita memahami syariat agama Allah, memahami hakikat segala sesuatu dalam syariat agama Allah ini, kita akan lebih bisa menempatkan segala satunya sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kaidahnya. Gitu. Kita lanjutkan. Dalam ayat yang lain, surat Taha, Allah juga menyebutkan fawaswasa ilaihi syaitan, ya, sekali lagi syaitan memberikan rasa waswas, lalu dia berkata, qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi, ya, ini kepada pohon khuldi. Ini adalah yang menyebutkan syaitan, iblis yang menamakan. Sementara namanya pohon apa tidak disebutkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu mengetahui atau mencari-cari namanya. Ya, orang mengatakan namanya pohon khuldi. Ini adalah perkataan iblis dalam surat Toha ayat 120 ini. Ya, 120 dan 121. 120 ya khususnya. Yang dinamakan, yang dikenal orang mengatakan pohon khuldi ini adalah dari kalimat sajaratil khuld. Ya, sajarah itu pohon, khuldi itu abadi. Jadi pohon keabadian. Akan tapi dalam Al-Quran yang lain tidak disebutkan nama tersebut. Ini hanya penamaan dari iblis. Ya, penamaan dari iblis. Dan Rasulullah juga tidak menjelaskan apa nama daripada pohon tersebut, hanya menyebutkan ada sebuah pohon yang begini-begini kriterianya. Kita tidak perlu mengetahui pohon tersebut namanya apa kalau memang tidak disebutkan, ya. Kalau itu semuanya bermanfaat bagi manusia, maka pasti akan disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti. Segala sesuatu terkait kebaikan pasti akan diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak pernah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu tidak mengandung kebaikan. Itu contoh, banyak contoh dalam kehidupan kita dalam bulan beragama. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan tanggal, tahun atau bulan sewaktu beliau Isra Mi'raj? Tidak pernah disebutkan.
Dan Rasulullah tidak pernah menjelaskan saya menjalankannya ketika bulan ini atau tanggal ini, tanggal sekian, tidak disebutkan. Karena memang itu tidak penting. Itu. Yang paling penting maknanya adalah bahwasanya itu pernah terjadi. Dan orang-orang sekarang mereka berusaha mencari-cari untuk apa? Untuk membuat acara-acara yang justru tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh. Ya, lalu terkait kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak pernah memberitahukan, ya, tidak pernah mencontohkan kita untuk merayakannya. Kalau itu memang baik, pasti Nabi sudah memberikan contoh ini. Itu yang kita bisa kita pelajari. Kita lanjutkan. Syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah punah, ya, tidak pernah binasa. Ini apa namanya, bujukan syaitan sekali lagi, ya. Kalau tadi menyatakan bahwasanya siapa yang makan buah ini, pohon ini, dia akan menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal. Lalu iblis juga mengatakan bahwasanya ini adalah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak pernah habis, tidak pernah punah. Lalu apa yang terjadi? Fa'akala minha. Ini sama, keduanya memakannya. Fabadat lahuma syawatuhuma, ya. Lalu tampaklah aurat keduanya. Wa tafiqa yakhtasifani alaihima min waraqil jannah. Sama dengan surat tadi yang awal. Ketika memakannya maka tampak aurat keduanya, lalu mereka berusaha menutupi dengan pohon-pohon yang ada di surga. Wa asa Adam rabbuhu fahuwa. Adam sudah berkhianat, ya, kepada Tuhannya, ya, tidak patuh kepada Tuhannya, dan dia termasuk orang-orang yang ghawa, yang sesat, ya. Nabi Adam tidak patuh atau durhaka kepada Tuhan karena tidak mematuhi aturan syariat, ya, aturan syariat. Setiap saat manusia itu pasti ada aturan yang mengikat, ya. Kita kalau tidak mengikuti aturan maka kita pasti akan binasa, itu dalam segala hal, ya, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Itu semuanya ada aturan, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Itu seperti itu. Kita lanjutkan ayat yang lain dalam surat. Kita lanjutkan kepada setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan, ya, karena mereka berdua durhaka kepada Allah, maka mereka berdua dikeluarkan dari surga bersama iblis, ya. Sebagian disebutkan di awal bahwasanya mereka Adam, Hawa, iblis itu akan senantiasa menjadi musuh bebuyutan, ya. Sebagian menjadi musuh sebagian yang lain. Lalu Adam menerima, diajari kalimat bagaimana caranya untuk meminta tobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Kalimatnya adalah tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 23 dan 24. Qala Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang panjenengan insyaallah sudah hafal nggih. Ini doanya Nabi Adam, ya, adik Adam dan Hawa, karena mereka sudah berdurhaka kepada Allah, maka Allah mengajari sebuah doa agar supaya dibaca oleh Adam
untuk bisa diterima tobatnya. Para ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya waktu diterima tobatnya adalah sekitar 300-an tahun, ya, baru merasa diterima tobatnya. Gitu. Ya. Terus bagaimana tanda-tandanya tobat seseorang itu diterima? Panjenengan pernah melakukan dosa besar misalnya, ya. Bagaimana kita tahu bahwa taubat kita diterima? Ada nama tanda-tandanya. Tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi intinya taubat yang diterima adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu seperti apa? Yaitu taubat yang sebenar-benarnya dengan diiringi penyesalan yang mendalam dan tidak mengulangi. Dan ketika seorang di antara tandanya tobatnya diterima adalah dia banyak melakukan amal soleh, istiqomah di dalam menjalankan amal soleh. Itu. Kalau tidak istiqomah, taubatnya kemungkinan besar belum diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga terhalang dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu, terhalang untuk bisa dikerjakan oleh Allah, dikerjakan oleh kita, karena Allah belum ridho 100% kepada kita. Makanya tanda di antara taubat kita diterima adalah kita bisa istiqomah untuk melakukan amal solih dan tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lampau. Ini yang harus kita pahami, ya, kita pahami agar jangan sampai kita sebentar tobat, sebentar mengulangi. Walaupun kata Rasulullah, walaupun panjenengan sekarang tobat, besok mengulangi, lusa tobat, besoknya lagi mengulangi, tetap ditampa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi itu semua menandakan, ya, tekad kita tidak kuat di dalam bertaubat. Kita berusaha untuk tidak melakukan itu semuanya. Ya, artinya, ya Allah Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini jadi ketika kita mau memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus sadar dulu bahwasanya kita sudah berdosa. Kalau kita mengakui kita melakukan kesalahan, maka kita akan mudah untuk memohon ampun. Gini apa nggih? Panjenengan ketika di dalam bermasyarakat atau berhubungan dengan keluarga misalnya, angger orang ngaku salah, ya, tidak merasa salah, pasti tidak mau meminta maaf. Ya, ini merasa salah kadang-kadang angel, sangat susah. Walaupun kenyataannya dia memang salah, tapi kalau mengaku salah kue angel karo abot itu. Makanya ini penting untuk kita pahami. Kalau kita mau memohon ampun kepada Allah, kita harus mengakui bahwa kita sudah berdosa. Kita sudah berdosa. Ya, apapun yang kita lakukan, kita akui bahwa itu dosa. Pada prakteknya sangat banyak orang yang bukan tidak mengakui, tapi tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah dosa. Ini kan angel. Makanya kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang baik dan yang buruk secara aturan Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu tapi kita tidak memiliki ilmunya, maka kita menganggap itu adalah benar, walaupun secara syariat adalah salah. Gitu. Ya, orang-orang yang misalnya mengadakan tadi yang muda peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, mereka menganggap itu adalah baik dan benar.
Padahal itu adalah sesuatu yang salah. Bagaimana kita bisa mengakui kesalahan kita kalau tidak tahu bahwa yang kita lakukan adalah salah? Gitu. Terkadang ada lagi tipe yang kedua, ngerti salah tapi gengsi mau mengakui salahnya. Itu. Tahu salah tapi tidak mau mengaku salah, ya. Ngerti salah tapi orang gelem kalah. Itu hal-hal yang biasa terjadi ya di kalangan manusia karena kesombongannya. Lalu kita lanjutkan, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Keluarlah kalian semuanya dari surga, sebagian dari kalian menjadi musuh sebagian yang lain, dan bagi kalian di bumi mustaqarrun tempat tinggal, wa mata'un dan tempat bersenang-senang, ila hin sampai waktu yang ditentukan. Ini ya, kita diberi jatah oleh Allah tabaraka wa taala ya, bahwasanya kita hidup di dunia itu ada jatahnya. Kita pasti akan mendapatkan tempat tinggal mustaqarrun, dan juga pasti akan mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk hidup, untuk makan, untuk minum dan sebagainya, dijamin oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak akan kurang, maksudnya tidak akan kurang apa yang disediakan oleh Allah tabaraka wa taala di bumi ini, asal kita mau bekerja. Pasti Allah akan memberikan kita rezeki yang halal ya, kalau kita mencarinya untuk tujuan dunia dan akhirat. Kita harus mencari rezeki yang halalan, yang tayyiban. Itu karena ini dijamin oleh Allah. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bagi kalian di bumi ada tempat tinggal dan kehidupan sampai waktu yang ditentukan. Ya, tidak akan pernah sesak bumi ini sampai hari kiamat. Ya, tidak akan pernah sesak. Mungkin sesak nang Jakarta. Ya, nang Kalimantan ya sih. Kok terkadang kan ya orang mau pindah ke Kalimantan atau pindah ke Irian Jaya kan bebek. Ya, domong nang Jakarta sesek nang kontrak wetan jebule si omber si kosong bok. Ya, di kontrak di Biana sana ya si omber. Itu. Ada kenyataannya seperti itu ya. Kadang di sesek di satu tempat, sementara di tempat yang lain yang masih omber. Dan rezekinya sudah diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Itu diantara ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah ke bumi beserta Hawa dan juga iblis, semuanya tidak ada yang berada di langit, semuanya turun di bumi menjadi seperti sekarang sampai hari ini. Jamaah rahimakumullah, berikutnya kita akan coba pelajari hadis-hadis tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ini belum sempat kami rangkum karena hadisnya panjang-panjang, mungkin nanti saya bacakan manual. Itu kalau cukup waktunya. Yang pertama dari Musnad Ahmad. Beliau bersabda, "Inna Allaha khalaqa Adam min qabadatin qabadaha min jami'il ard." Bahwasanya sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan segenggam tanah yang digenggamnya dari jami'il ard, dari seluruh bumi, maksudnya ya dari saripati tanah yang ada di seluruh bumi. Allah mencampurnya untuk unsur penciptaan Nabi Adam, sehingga jangan heran maksudnya kalau ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya putih, ada sing kuning ya, ana sing putih ya. Itu ana sing ireng, ana sing mandan sawo kayak kita. Ana sing ireng deteng menges-menges, ya itu seperti itu. Ya. Ini
Faja'a banu Adam, maka datanglah Bani Adam ala qadril ard, sesuai dengan lahirnya keturunan Adam, sesuai dengan ketentuan dari bumi, ya. Minhumul akhmar, ada yang merah, wal abyad, ada yang putih, wal aswad, ada yang hitam. Akhmar kue merah, abyad kue putih, aswad kue ireng, wa baina dzalik, dan diantara keduanya, ya, ana sing mandan kayak kita, ya, ora putih ora ireng banget tapi coklat gitu. Ada yang kuning kayak orang Cina, Korea, Jepang itu, ya, kuning, ya. Ada yang merah, ya, dan sebagainya. Ini luar biasa. Wasahlu wal khaznu wal khabisu wat tayyib wa baina dalik. Di antara juga ada yang sahlu, yang lemah lembut, ada juga yang khasnu, orangnya cepat jengkel, gitu mboten. Ada yang lemah lembut, sabar, ya, tiap apa-apakana sabar. Ada yang gampang marah, disenggol semending we langsung langsung marah. Wal khabisu wat tayyib, ana sing ayu, ana sing mandan ora ayu, ana sing gagah, ana sing ora gagah, itu maksudnya. Lalu di antara keduanya, ana sing sedang-sedang saja. Ya, kadang-kadang semuanya diciptakan, sekali lagi, karena memang Adam diciptakan dari saripati tanah yang ada di seluruh bumi, sehingga jangan heran, ya, ketika ada orang mengatakan Nabi Adam Hawa kowe siji yang turunanna sing ireng, sing abang, sing putih, dan sebagainya. Memang seperti itu. Terkadang kita saja di dalam kehidupan sekarang saja juga ada anomali, dalam bahasa ilmiahnya seperti itu. Ada pengecualian. Ada orang yang berkulit putih misalnya, anaknya tidak begitu. Secara umum kalau keturunannya seperti itu, putih ya putih. Akan tapi ada di antara sekian banyak keturunannya adalah nanti akan menimbulkan berwarna lain. Atau soal rambut misalnya, ya, ada rambut. Misalkan saya lurus, istri saya lurus, bisa saja anaknya itu rambutnya keriting gitu, karena keturunan mungkin dari ayah atau dari buyutnya dan sebagainya. Itu semuanya bisa kita pelajari, ya, tidak berdasarkan hadis ini, karena memang Adam diciptakan dari saripati tanah dari seluruh bumi yang ada. Itu. Dilanjutkan dalam Sahih Muslim dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol lama sawwarallahu Adam fil jannah tarakahu masya Allah ayatrukahu faja'ala iblisu yutifu bihi yanduru ma huwa falamma ra'ahu ajwafa ngarafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak, ya. Dari Anas, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sesudah Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam di sorga, Dia membiarkannya untuk waktu yang Allah kehendaki. Ketika ditinggalkannya, maka Allah iblis itu mengelilingi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah lalu dibiarkan di sorga, iblis merek, ya, diputeri oleh iblis. Ya, mau bawa apa dia? Yang duru mahwa, seperti apa ciptaan Allah itu seperti apa, janjanya kayak ngapa. Falamma ra'ahu azwafa, ketika dia melihat bahwasanya ciptaan Allah yang berupa manusia ini ternyata mempunyai rongga, mempunyai sesuatu yang kosong di dalam tubuhnya. Maka iblis berkata, ya, mengetahui bahwasanya dia mudah untuk digoda, tidak bisa mengendalikan dirinya secara
sempurna. Secara umum seperti itu. Karena manusia diciptakan memang seperti itu, mempunyai rongga di dalam tubuhnya yang tidak bulat, hingga ada masa imannya, ada masa kufurnya, ada masa-masa di mana kita mudah untuk digoda oleh syaitan. Makanya syaitan ini dalam hadis Rasulullah bisa memasuk dalam tubuh kita untuk mengisi rongga-rongga yang kosong daripada tubuh kita. Ya, agar supaya kita ya tidak mudah untuk digoda oleh iblis, oleh syaitan dan bala tentaranya, maka kita harus senantiasa mengisi jiwa kita dengan zikrullah, dengan senantiasa memahami kalimat-kalimat Allah, dengan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak mudah untuk digoda oleh syaitan. Gitu. Karena memang kita sekali lagi dari awal diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang berongga. Iblis sudah tahu, ini makhluk ini nanti tidak bisa menguasai hawa nafsunya, mudah atau bisa untuk disesatkan oleh iblis. Itu. Lalu berikutnya dalam Musnad Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adam ala surati. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya situna dira'an. Situn itu 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta itu sekitar 45 cm. Berarti sekitar berapa? Sekitar setengah meter satu hasta, berarti sekitar 30 meter ya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah turun ke dunia gedenya berapa? 30 meter. 30 meter sih berapa? Sebit kelapa. Lebih ya. Itu ya. Hanya dengan besok di yaumul qiyamah dikembalikan dengan bentuk ukuran seperti Nabi Adam. Ya, besok di yaumul qiyamah dalam hadis yang lain. Itu ya. Dari Nabi Adam diciptakan, diturunkan ke dunia itu bentuk manusia yang terbaik, yang paling tampan. Manusia paling tampan itu adalah Nabi Adam. Ya, dari awal Nabi Adam dan Adam dan Hawa itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada cerita-cerita bahwasanya dahulu manusia raine atau mukanya buruk dan sebagainya seperti digambarkan oleh orang-orang sekarang. Tidak seperti itu, ya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya, gagah dan paling cantik. Hawa juga seperti itu, paling cantik. Tapi sekali lagi tadi disebutkan oleh Rasulullah, karena saripatinya diambil dari seluruh tanah, maka ada orang yang cantik, ada yang tidak cantik, ana sing sedengan, ana sing gagah, ana sing ora gagah, ana sing sedengan. Itu seperti itu. Pada kelanjutannya. Ya. Falamma khalaqahu, setelah menciptakannya, qal idhab fasallim ala ulaikan nafar minal malaikati julusun. Ya. Ketika sudah diciptakan, nah Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepada Adam, ya, berilah salam kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk di sana, Fastami' ma yuhibbunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Ya. Sesungguhnya itu adalah penghormatan untuk kamu dan untuk keturunanmu. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, memberi salam kepada malaikat. Beliau Nabi Adam diperintah untuk mengucapkan assalamu alaikum. Jadi assalamualaikum itu diajari oleh Nabi Adam, gitu, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tapi dari mulai Nabi Adam diperintah di sorga, waktu masih di sorga, beliau diperintah untuk mengucapkan salam dengan kalimat assalamu alaikum. Ya, itu juga nanti menjadi ucapan salam penghuni surga ketika mereka masuk ke surga.
Ini adalah assalamualaikum, ini adalah kalimat yang sudah diajarkan oleh Allah dari mulai Nabi Adam. Makanya kita harus senantiasa mensyiarkan ini, jangan malah diganti ya, assalamualaikum diganti selamat apa? Selamat pagi atau selamat siang, selamat malam. Boleh digandeng, tapi assalamualaikumnya didahulukan. Didahulukan assalamualaikum baru selamat yang lain. Itu. Akan tetapi jangan seperti pejabat-pejabat kita. Kadang-kadang saya kegugu dia mengucapkan assalamualaikum lalu mengucapkan salam dalam kepercayaan agama yang lain. Ini kebablasan kalau menurut saya. Tidak boleh kita meniru-niru aturan agama yang lain, tidak boleh. Kaum muslimin tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal misalnya, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Itu semuanya bertentangan dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. Ya, untuk urusan dunia boleh kita bekerja sama, tolong menolong, tapi untuk urusan agama, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Itu tidak saling nyenggol, tidak saling mengganggu. Ini Faqalu, maka malaikat menjawab assalamu alayka wa rahmatullah, ya, fazaduhum wa rahmatullah, ya, wa qulu may yadkhulul jannah ngala surati adam wa tuluhu sittuna dira'an, ya. Lalu malaikat menjawab dengan jawaban waalaikumsalam wa rahmatullah. Lalu di dalam riwayat yang lain ditambahi dengan wa barakatuh dan seterusnya, ya. Rasulullah melanjutkan, dan semua yang memasuki surga maka akan diciptakan oleh Allah seperti bentuknya Nabi Adam, yaitu tadi tingginya 30 meter itu, ya, hanya dengan raksasa besok di surga. Akan tapi tidak raksasa karena semuanya ukurannya seperti itu, ya. Falam yazali khalqa yankusu ba'dahu khattal an. Setelah itu, setelah Nabi Adam diciptakan 30 meter, maka generasi berikutnya nyiliki ya, sampai hari ini panjenengan kur semeter lebih semending. Semeter anget. Itu, ya. Kalau orang-orang di Eropa, di Arab sana ya masih ada yang 2 meter 190. Kalau kita ya paling-paling 180 jarang. Itu semuanya sudah diberitahukan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Jamaah rahimakumullah, masih banyak ini terkait hadis-hadis dari Rasulullah, tapi qadarullah belum sempat takarakum. Insyaallah kita lanjutkan di kajiannya akan datang. Ini semuanya membuka cakrawala kita, keilmuan kita di dalam memahami konteks kehidupan, ya, agar supaya kita tidak mudah untuk dibodoh-bodohi. Sekali lagi, kadang ada seorang yang mengaku sebagai ulama atau ustadz misalnya mengatakan bahwasanya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ini sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali, ya, tidak ada dasarnya sama sekali. Kadang ini kepercayaan ataupun akidah yang menyimpang dari kalangan orang-orang tasawuf, ya. Itu mereka terkadang bahkan melebih-lebihkan, mengkultuskan Nabi tidak sebagaimana mestinya. Kita menghormati Nabi, kita mencintai Nabi, tapi menempatkan beliau sebagai Nabi dan Rasul dan hamba dan Rasulnya. Itu saja. Ya, kita menghormati, tidak menjunjung Nabi Muhammad SAW ke derajat yang lebih tinggi dari itu. Karena apa yang terjadi ketika manusia itu melampaui batas dalam agama, maka akan menyimpang dan akhirnya apa? Akhirnya menjadikan manusia sebagai Tuhan, seperti Nabi Isa, ya. Nabi Isa oleh
orang sekarang dijadikan Tuhan. Begitu juga kalau kita terlalu mengkultuskan dalam bahasa kita sekarang ini, terlalu melebih-lebihkan orang, ya, baik itu ulama, baik itu kiai, baik itu ustadz dan sebagainya, ya. Kita tidak boleh terlalu berlebihan di dalam kita menghormati para ulama, para ustadz dan sebagainya. Ya, sebatas yang diperbolehkan oleh aturan syariat, sehingga kita tetap menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya, kita tidak paribasane nyembah-nyembah kepada manusia. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.